Uli dotiki na ho di joloni abang sani amaku na rade Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari Mazmur 119 ayat 7. Demikian dikatakan, "Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil." Demikian firman Tuhan. Mengucap syukur tanpa benar-benar menikmati perasaan, syukur itu sama artinya dengan tidak jujur dengan diri sendiri, karena mengatakan apa yang tidak dirasakan. Ternyata banyak orang benar-benar bersyukur jika yang diperolehnya itu menyenangkan hatinya. Banyak orang benar-benar bersyukur bila ia mendapatkan apa yang diharapkannya. Maka dikatakan bersyukur itu bukan hanya ketika kita mendapatkan hidup di dalam kesenangan, tetapi sekecil apapun penderitaan, kesengsaraan, pergumulan, bahkan dalam sukacita, di situ kita harus menyatakan bahwa kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan, karena itu semua diizinkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menyatakan di Kolose 2 ayat 7, "Hendaklah kamu bersyukur di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Ungkapan itu berjalan bukan pada saat semua berjalan menyenangkan. Ungkapan itu bukan hanya harus ketika kita hidup di dalam kesenangan, hidup dalam menyenangkan, tetapi ungkapan itu dikatakan bahwa kita itu bersyukur tetap ketika kita menikmati kehidupan kita sekecil apapun, baik di dalam suka ataupun duka. Dapat kita ketahui bahwa ada 10 orang yang penyakit kusta datang kepada Tuhan meminta supaya mereka disembuhkan. Ternyata ketika Tuhan memberikan kesembuhan di dalam tubuh mereka, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata yang 10 orang tersebut, hanya 1 orang yang datang bersyukur kepada Tuhan. Hanya 1 orang yang datang berterima kasih kepada Tuhan. Yang 9 orang lagi di mana? Mereka mendapatkan kesembuhan, mujizat dari Tuhan, tetapi mereka lupa datang kepada Yesus, menyatakan berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, hidup ini harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang harus kita jalani, baik di dalam suka ataupun di dalam duka, di dalam pergumulan hidup, tetap bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita agar kita hidup bersyukur di dalam kejujuran. Untuk apa kita mengatakan kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, tetapi hati kita masih di dalam duka, masih di dalam hidup di dalam penyesalan? Tidak ada artinya. Itu bukan yang dikatakan bersyukur di dalam kejujuran. Melalui firman Tuhan ini kita dinyatakan bersyukur kepada Tuhan, apalagi kita mau menuruti perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, maka kita merasakan hidup kita ataupun batin kita di dalam ketenangan jiwa. Karena apa? Karena kita mau mengikuti aturan, peraturan, ataupun mengikuti perintah dari Tuhan, maka hidup kita mampu untuk bersyukur ketika apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik di dalam suka ataupun duka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, bersyukur karena kita merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa.
karena kita merasakan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita merasakan Tuhan itu tidak pernah jauh dalam kehidupan kita, maka kita mampu bersyukur. Bersyukur segala apa yang kita jalani, segala apa yang kita rencanakan. Tetapi jikalau kita mampu bersyukur, itu artinya kita jujur di dalam diri kita. Bukan karena ketika kita bersyukur, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan, hati kita penuh dengan rasa kecewa. Itu bukanlah yang menyatakan jujur untuk bersyukur. Tetapi baik di hati maupun di dalam perkataan, di dalam pikiran kita, tetapi dengan jujur kita bersyukur karena kita merasakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan yang membuat batin dan jiwa kita begitu tenang. Mari Bapak Ibu, kita selalu tetap bersyukur kepada Tuhan karena semua indah pada waktunya. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga